Ternyata bapak ini seorang TKI ilegal korban calo. Dia pernah ditangkap di mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Dan juga saya ingin menyapa ini untuk teman-teman TKI yang ada di Kelantan, TKI Terengganu, TKI Negeri 9, TKI Kuala Lumpur, TKI Malaka, TKI Johor Bahru, TKI Negeri 9, TKI Penang, TKI Sabah, TKI Sarawak, dan juga TKI Kuching. Bang, kok abang ini hobi sekali pakai topi? Ya, karena kan saya mau kerja. Hari ini masuk pukul 9. Jadi kan saya tadi coba lihat berita. Wah, ini berita cukup mencengangkan gitu ya kan. Cukup itu. Itu kan yang video yang sebelum saya posting tadi ya teman-teman. Itu dua warga negara Indonesia yang melarikan diri dari, bukan dari tahanan sih, yang mau dibawa ke tahanan ya kan. Sudah di mahkamah, turun dari mobil dan melarikan diri gitu, dua orang ya kan. Semoga warga negara Indonesia ini, saudara-saudara ini segera menyerahkan diri secara baik-baik ya kan. Itu saran dari saya sih, karena kan namanya kita sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang di Malaysia ini, itu cukup cepat sekali tertangkapnya karena ada, pertama CCTV ada di mana-mana, kedua kan warga negara Malaysia ini cukup antusias sama, apalagi yang termasuk DPO ini ya, cepat sekali tertangkapnya ya kan. Sebentar saya mau merokok dulu. Gimana? Sudah mulai bekerja? Sudah dibincangkan dengan majikannya untuk ikut program rekalibrasi? Atau masih percaya dengan agensi untuk pembuatan permit? Nih teman-temannya, ini ada apa itu? Ini sebenarnya kisah unik ya kan, unik dan juga lucu ya kan. Apa itu bang? Bentar. Saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman TKI yang ada di Taiwan, TKI Hong Kong, TKI Singapura, TKI Brunei Darussalam, TKI Lebanon, TKI Belanda, TKI Australia, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Arab Saudi, Qatar, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Gini teman-teman, ini kan dulu udah lama sekali ya kan. Ini ada teman kita, dia nih dari Lombok, dari Lombok Timur kalau nggak salah tempatnya nih. Rumahnya itu dekat sirkuit Mandalika yang sekarang ya, dekat. Katanya rumah dia itu kalau mau lihat sirkuit, katanya kan paling jarak berapa ratus meter saja katanya rumahnya dari sirkuit Mandalika. Ini unik cerita ini bukan cerita saya mengarang-mengarang, ini kejadian yang nyata ya. Ngos-ngosan teman-teman. Nih ya, kemarin dulu itu saya kan sempat tinggal satu rumah dengan warga Lombok yang ada di Kulai Johor. Dulu pernah saya bekerja di Kulai Johor ya, udah lama sih. Kerja di Kulai Johor di kilang apa itu, spare part mobil lah gitu, spare part kereta ya kan kalau di Malaysia ya. Ngopi dulu, bismillah. Nah lanjut ke ini ya, cerita tadi ya. Nah saya ini satu rumah dengan warga Lombok ini yang dari Lombok Timur ya kan. Nah pas ketika kami lagi balik kerja ya kan, pas sore balik kerja lah, ada mau maghrib lah gitu ya kan, kawan saya ini dia langsung lari gitu kan. Saya pun kaget kan, lah kenapa dia langsung lari, saya pikir ya kan. Dia lari masuk ke rumah, lari lagi. Saya pun nggak curiga ya kan, kenapa orang ini lari-lari. Saya pun belum tahu ya kan apa masalahnya, apa permasalahannya ya kan. Nah singkat cerita ya kan, pas saya sudah sampai di rumah, sudah mandi, sudah sholat maghrib, datang dua orang polis masuk ke rumah ya kan. Dia langsung itu kan. Saya tanya, Cik kenapa Cik, saya cakap, ada apa masalah, saya cakap kan. Polisi ini kan ngomong yang dari Kulai ya kan, awak
nampak tak orang tua palanya botak katanya kan. Saya pun curiga siapa yang pala botak ya kan, karena kan saya belum tahu, kalau belum ngeh kalau kawan saya itu dia itu kepalanya botak ya kan, kadang-kadang pakai topi ya kan. Ini cukup berumur lah yang kawan saya dari Lombok Timur ini ya, udah mungkin sekitar dari 59 60-an gitu umurnya ya kan. Nah, udah lama awak betul ke ini kan awak tak nampak tadi dia lari dekat sini katanya kan. Ya sebetulnya saya lagi sholat ya kan, jadi nggak tahu apa benar lari atau ini betul kan, karena kan saya nggak melihat kalau ada bapak ini, teman-teman kita ini dia memang lari ke rumah gitu ya kan. Setelah usut punya usut ternyata memang ya kan, apa teman-teman ininya. Nah di sini kan sebagai ini saja lah ya kan, saya tanya-tanya ke polisnya, ini bukan satu kali gak dia bicara seperti itu kan, ini bukan satu kali dia ini berlari setiap melihat polis. Akhirnya saya ketemuin lah yang bapak orang Lombok ini kan, saya tanya dia baik-baik, kenapa kamu setiap lihat polis selalu lari saja kan. Diam dia kan gini. Dan ternyata apa teman-teman, ternyata bapak ini seorang TKI ilegal korban calo. Dia pernah ditangkap di mana ya, di Kelantan kalau nggak salah dia cerita itu. Dan ini menjadi trauma buat dia ya kan. Nah inilah sebagai salah satu pelajaran buat teman-teman ya. Nah apapun itu, kalaupun kita bekerja secara tidak sah ataupun ilegal di Malaysia ini, hati kita was-was seolah-olah selalu dikejar-kejar immigration, selalu dikejar polis ya kan. Abang ini ngarang aja. Enggak, ini demi Allah, ini kisah yang jelas loh. Saya kenapa kan saya bilang demi Allah, karena kan ini saya mengalami sendiri, tepatnya daerah Kulai Johor Bahru. Dan juga semoga bapak itu yang kemarin itu yang lari itu, semoga dia menonton video ini ya, dia kan pasti ingat mungkin dengan saya ya kan. Enggak, ini sebagai pembelajaran buat teman-teman semua ya. Karena walaupun kita bekerja secara tidak sah di negara orang, otomatis kita akan was-was, itu kesimpulannya ya. Kita was-was, kita takut bekerja, takut padahal polis kan cuma jalan-jalan biasa, dia ronda untuk keamanan daerah-daerah sekitar rumah ya kan. Cuman karena dalam mindsetnya tadi sudah seolah-olah polisi ini mencari dia, otomatis dia ini kan, wah ini mencari saya, dia pikir seperti itu ya kan. Dan ini bukan satu kali saya menjumpai yang seperti ini teman-teman ya. Jadi mumpung sekarang program rekalibrasi, secepatnya lah diurus untuk program rekalibrasi ya, biar tidak menjadi seperti bapak yang warga kita orang Lombok Timur ini ya, dia nggak was-was ya kan. Dan juga tanpa berlama-lama lagi, mungkin itu saja lah video dari saya kan. Mungkin kita akan sambung di next video ya, mungkin ada kisah-kisah lain ataupun teman-teman ada kisah-kisah yang lebih membekas untuk tentang seputar TKI ataupun kisah-kisah kalian bekerja tempatnya, silahkan komentar di kolom komentar ya, biar kita bisa share, kita bagi bersama teman-teman TKI seluruh Malaysia dan seluruh dunia lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.